Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat thalabah. Semoga antum dan antunna sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita di pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita sampai ke pertemuan yang ke-21. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang sujud sahwi. Baik, apakah maksud daripada sujud sahwi? Perhatikan, maksud daripada sujud sahwi itu adalah al-muradu bihi as-sujud al-matlubu fi akhir sholati jabran li naqsin fiha au ziyadatin au syakkin. Jadi yang dimaksudkan dengan sujud sahwi itu adalah sujud yang diinginkan dikerjakan pada akhir sholat. Untuk apa? Jabron sebagai ganti. Ganti untuk apa? Linaqsin fiha, karena adanya kekurangan. Au ziyadatin, atau karena adanya tambahan. Au syakin, atau karena adanya keraguan. Jadi sujud ini adalah dikerjakan di akhir sholat. Ya, akhir sholat itu bisa sebelum salam atau sesudah salam. Nah, untuk apa sujud ini dikerjakan? Sebagai ganti karena adanya kekurangan di dalam sholat, dan juga karena adanya tambahan di dalam sholat, atau mungkin karena adanya keraguan-raguan di dalam sholat. Misalkan seseorang sholat harusnya 4 rakaat, tetapi dia hanya 3 rakaat, maka orang tersebut adalah melakukan sujud sahwi ketika di akhir sholatnya. Demikian ketika seseorang itu sholat harusnya 4 rakaat, tetapi dia lebih 5 rakaat, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Au syakin, atau mungkin karena dia ragu-ragu. Ketika dia sholat ragu-ragu, apakah ini rakaat yang ketiga, kedua, ataupun yang keempat. Jadi di dalam dirinya ada keraguan-raguan. Maka ketika ada sebab-sebab ini, maka dia adalah disyariatkan untuk sujud sahwi. Wa huwa masyru'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sujud sahwi ini adalah disyariatkan di dalam agama Islam ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka sujudlah sebanyak 2 kali. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala masru'iyati sujudi sahwi, dan sungguh para ulama telah sepakat ijma' disyariatkannya sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya apa sebab sujud sahwi? Kenapa kita harus sujud sahwi? Apa sebabnya? Sebabnya adalah 3 perkara. Yang pertama adalah as-ziyadah, yaitu karena adanya tambahan, entah itu tambah ruku atau tambah sujud atau mungkin tambah rakaat. Yang kedua adalah karena yaitu anakes, kurang. Mungkin kurang rukuknya, mungkin kurang sujudnya, atau mungkin kurang rakaatnya. Yang ketiga adalah syak, ragu-ragu di dalam sholat. Mungkin di dalam dirinya ragu-ragu, apakah ini rakaat yang kedua, atau rakaat yang ketiga, atau rakaat yang keempat, dan lain sebagainya. Maka ketika ada sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, ada tambahan, ada kekurangan, dan juga adanya keraguan-raguan, maka disyariatkan bagi orang tersebut untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau mengazab kami, menyiksa kami, in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau,
lamma akhbara ta'ala an imanir rasuli wal mu'minin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang imannya Rasul wal mu'minina ma'ahu, dan juga imannya orang-orang mukmin yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kulla 'amilin sayujazi bi amalih, bahwasanya setiap orang yang beramal, yang berbuat, yang melakukan, maka dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amalannya tersebut. Ketika melakukan keburukan, ya dia akan dibalas dengan keburukan. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia pun juga akan diberi balasan kebaikan. Wa kana al-insanu 'urdatan lit-taqsiri wal khata'i wan nisyan, dan adalah manusia itu adalah tempatnya kekurangan, salah, dan juga lupa. Jadi kita manusia ini adalah ya memang sangat rentan sekali kita melakukan yaitu kekurangan ataupun salah ataupun lupa. Wahbaro, dan Allah mengkabarkan bahwasanya la yukallifuna, Allah tidak membebani kita illa ma nutik, kecuali dengan apa yang kita sanggup, dengan apa yang kita mampu dan bisa melakukannya. Wa tasa'uhu quwwatuna, dan juga sesuai dengan kekuatan kita. Jadi beban syariat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah sudah sesuai dengan kekuatan, kemampuan manusia. Akhbara an du'ail mu'minina bidzalika, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang doanya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, bidzalika, dengan itu. Qad akhbara an-nabi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad fa'altu. Nah, qad fa'altu. Jadi Allah mengatakan qad fa'altu, sungguh aku telah mengerjakannya. Ijabatan lihada ad-du'a, sebagai ganti sebagai jawaban dari doa ini. Jadi Allah itu paham, mengerti bahwasanya kita manusia itu adalah apa? Tempatnya lupa, salah, dan juga kekurangan. Maka Allah mengampuni kita ketika kita salah ataupun ketika kita lupa. Maka Allah mengampuni dan juga memaafkan dari kesalahan dan juga dari kelupaan yang kita lakukan. Faqala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau mengazab, menyiksa kami apabila kami lupa dan juga kami salah. Tapi yang penting bagi kita sekarang adalah mengerti dan paham tentang makna lupa dan juga makna salah. Perhatikan al-farqu bainahuma, perhatikan perbedaan antara lupa dengan salah. Taib annan nisyan, bahwasanya lupa itu adalah artinya, maknanya, maksudnya duhulul qalbi amma umira bih, lalainya hati dari sesuatu yang diperintahkan. Fayatrukuhu nisyanan, kemudian hati tersebut meninggalkannya nisyanan, karena lupa. Jadi lalainya hati itu dari sesuatu yang diperintahkan. Dia diperintahkan untuk mengerjakan, tetapi apa? Kemudian dia lalai dan meninggalkan pekerjaan itu karena lupa. Itu nisyan namanya. Kemudian al-khata', adapun salah, maksudnya adalah an yaksuda syai'an
seseorang itu menyengaja sesuatu yajuzulahu qasduhu yang memang dia boleh untuk melakukannya. Summa yaqa'u fi'luhu ala ma la yajuzulahu fi'luhu. Kemudian apa? Kemudian yang terjadi perbuatannya tersebut itu adalah menimpa sesuatu yang tidak boleh dia kerjakan. Jadi dia itu boleh mengerjakan sesuatu. Tetapi apa? Ternyata perbuatan yang dia lakukan itu mengenai ataupun menimpa sesuatu yang tidak boleh dia kerjakan. Itu namanya khata'. Ya, contohnya adalah misalkan ada seseorang yang menembak misalkan burung misalkan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia salah, keliru menembak orang, sehingga orang tersebut mati. Maka ini dinamakan khata', salah. Nah, kemudian yang selanjutnya, fahadani qad afallahu an hadhihi al-ummah ma yaqa'u bihima rahmatan bihim wa ihsanan. Dan dua perkara ini yaitu lupa dan salah itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni dari umat ini. Jadi ketika umat ini melakukan kesalahan, salah seperti definisi tadi, kemudian juga lupa, maka apa? Allah maafkan. Rahmatan bihim sebagai rahmat Allah kepada umat ini wa ihsanan dan juga kebaikan Allah kepada umat ini. Maka perhatikan fa'ala hada, maka oleh karena itu man shalla fi saubin maksub, barang siapa yang sholat di baju hasil dari ghosab au najisin atau baju yang najis, au qad nasiya najasatan ala badani atau dia lupa, benar-benar lupa najis yang ada di badannya. Au takallama fi sholati nasiyan atau dia berbicara di dalam sholatnya nasiyan karena lupa. Au fa'ala muftiran nasiyan atau dia mengerjakan muftiran sesuatu yang membatalkan puasa nasiyan karena lupa. Au fa'ala mahdhuran min mahdhuratil ihram atau dia mengerjakan larangan-larangan dari larangan-larangan ihram allati laisa fiha itlafun, yang larangan tersebut tidak ada itlafun yaitu merusak, nasiyan karena lupa, fa innahu ma'fuun anhu, maka orang yang semacam ini akan dimaafkan. Jadi dia dimaafkan. Wa kadzalika la yahnus man fa'ala al-mahlufi alaihi nasiyan. Demikian juga tidak melanggar sumpah orang yang mengerjakan sesuatu yang ia sumpahi nasiyan karena lupa. Jadi dia bersumpah, nah, tidak akan melakukan ini misalkan, tetapi dia lakukan karena lupa, maka orang tersebut tidak dikatakan melanggar sumpahnya. Ya, karena dia mengerjakan karena lupa, dan lupa tersebut adalah ma'fu, maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan demikian juga lau akhto'a atau kalau seandainya seseorang itu salah, fatlafa nafsan, kemudian dia merusak seseorang atau jiwa, au malan atau merusak harta benda, falaisa alaihi ismun, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau seseorang itu salah sehingganya sampai merusak harta benda ataupun merusak jiwa orang lain, maka dia tidak ada dosa, dia tidak berdosa. Akan tetapi perhatikan, wa inna madzamanu murattabun ala mujarrabil itlaf, akan tetapi ya orang tersebut adalah bertanggung jawab dari apa? Dari kerusakan yang ditimbulkan ketika dia salah.
tadi. Ya misalkan dia salah, tidak sengaja merusak sepeda motor orang. Ya ketika dia melakukan merusak karena salah tadi, maka dia tidak berdosa. Tetapi orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan motor atau benda tadi. Wa kadzalikal mawadhi', demikian juga tempat-tempat allati tajibu fiha at-tasmiyah, yang wajib seseorang itu untuk membaca basmalah idza tarakaha al-insanu nasiyan, apabila dia meninggalkannya, yaitu tidak mengucapkan basmalah nasiyan karena lupa, lam yadur, maka ini tidak membahayakan. Dalam arti ya dia tidak berdosa. Ya, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.